Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna hadhihi tadhkirah. Kana wa'duhu maf'ula. Dan ingat, janji Allah itu pasti terjadi. Kalau kita dijanjikan Allah, siapa yang beramal saleh akan mendapatkan surga, nanti akan terjadi. Tidak mungkin kemudian ini sebuah dongengan dan hiburan saja. Setelah lelah letih manusia beramal, tiba-tiba tidak ada balasannya. Tidak, janji Allah itu pasti terjadi. Apakah janji kepada orang-orang yang akan diazab, ataukah janji kepada orang-orang yang beriman yang akan diberikan nikmat? Kemudian Allah mengatakan, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesiapa yang berkehendak niscaya mengambil jalan yang lurus kepada Rabbnya. Artinya Al-Quran ini peringatan kita semuanya. Di dalamnya terdapat keterangan tentang jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus, jalan Allah dan jalan setan. Kita tinggal milih. Tapi saya yakin orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga dengan Al-Quran, pasti dia akan memilih jalan yang lurus dari ajaran-ajaran Al-Quran. Tapi orang-orang yang kemudian mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka dipastikan mereka akan menjadi jalan yang lain, bukan jalan yang lurus menghadap Rabbnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Muzammil ayat ke-14 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, serta gunung-gunung itu menjadi onggokan pasir yang tercurah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepadamu sebagai saksi atas diri, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, namun Fir'aun mendurhakai rasul itu sehingga kami siksa dia dengan siksa yang sangat berat. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dari azab Allah di hari yang menjadikan anak-anak tiba-tiba berubah jika kamu tetap kufur. As-sama'u munfatirum bi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah padanya, maksudnya pada hari kiamat, dan janjinya pasti terlaksana. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Siapa yang berkehendak niscaya mengambil jalan yang lurus kepada Rabb. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kondisi hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan dan menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarjuful ardu wal jibal." Ingatlah pada hari kiamat ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Artinya kelak pada hari kiamat akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta taqsural zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa. Dan gempa itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda datangnya kiamat. Makanya satu hari Abdullah ibn Hawalah radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu hari Nabi SAW meletakkan kedua tangannya tepat di atas kepala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ibn Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasatu faqad danatil zalazil wal balaya wal umurul idham. Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di atas bumi, bumi yang disucikan, maka telah dekatlah gempa-gempa, bencana-bencana dan permasalahan-permasalahan besar. Was-sa'atu yawma idzin aqrabu ilan nas min yadayya hadihi min ra'si. Dan hari kiamat saat itu maksudnya ketika banyak gempa, banyak bencana dan masalah-masalah besar, hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan kedua tanganmu di atas kepala. Dari dua riwayat ini kita tahu bahwa gempa itu salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, yakunu fi akhiril ummati khasfun wa mashun wa qadfun. Akan ada pada akhir umatku ini orang-orang yang ditenggelamkan bumi, artinya digempakan bumi ini sehingga manusia banyak yang tenggelam ke dalamnya. Wa khasfun wa mashun wa qadfun. Bukan hanya orang-orang ditenggelamkan ke dasar bumi gara-gara gempa, juga akan muncul orang-orang yang dirubah raut wajahnya serta dilempari batu dari atas kepalanya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu sudah kita rasakan. Hari di mana Nabi SAW sudah bersabda bahwa di akhir zaman akan banyak gempa. Kita saksikan hari ini di negeri kita sendiri, bagaimana Lombok gempa dan membinasakan banyak nyawa. Jogja, tsunami Aceh, dan banyak sekali gempa-gempa terus berdatangan. Dan Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Hawalah tadi, berarti kiamat telah dekat dibandingkan kedua tangan Rasul di atas kepala Ibnu Hawalah. Tetapi gempa yang kita saksikan hari ini bukan gempa yang dimaksud dalam ayat ini. Karena gempa yang dimaksud dalam ayat ini, yauma tarjuful ardu wal jibal, itu bicara tentang gempa dahsyat yang meliputi seluruh bumi yang dipijak manusia. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam suratul Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalimat zilzalaha di sini ada ha, artinya kata ganti dari kalimat al-ardu, bumi. Artinya gempa yang diidhafahkan kepada bumi
Maknanya bukan di satu daerah gempa, di daerah yang lain tidak, atau di timur gempa, di barat tidak, di barat gempa, di selatan tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika gempa disandarkan kepada bumi, artinya tidak ada setapak bumi kecuali terjadi gempa. Kalau sudah seperti ini, mau lari kemana manusia? Kalau gempa di satu daerah di negeri kita, kita bisa mengungsi ke daerah yang lain. Lah kalau satu bumi gempa, mau lari kemana? Ketika itu tidak ada yang selamat. Makanya kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibal. Dan lebih menakutkannya wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dan gunung-gunung itu menjadi seperti onggokan pasir yang tercurah. Maksudnya apa? Maksudnya gunung-gunung itu diterbangkan, kemudian ditabrakkan satu dengan yang lainnya, kemudian menjadi pasir di atas sana, kemudian pun pasir jatuh kembali ke bumi. Ibu bisa bayangkan gunung-gunung yang ada di negeri kita saja penuh dengan bebatuan. Bahkan sebagian alat berat tidak sanggup untuk mengoreknya. Harus menggunakan granat dan yang semacam. Itu pun tidak bisa menghancurkan semuanya. Tapi nanti pada hari kiamat gunung itu akan terlepas dari pasaknya, kemudian akan bergeser dari tempatnya, kemudian akan diterbangkan dari buminya, kemudian akan ditabrakkan di atas langitnya, dan tinggallah pasir-pasir yang kembali ke bumi. Disitulah saat gunung terlepas dari pasaknya, terjadilah gempa yang begitu dahsyat. Karena bumi ini selama ada gunung tidak akan terjadi gempa. Maksudnya secara menyeluruh. Karena fungsi gunung sendiri adalah pasak daripada bumi. Kalau seandainya sebuah tenda ada pasaknya, mungkin tenda itu masih kokoh berdiri. Tapi kalau sudah tercabut pasaknya, datang angin bisa roboh. Begitulah kondisi bumi apabila pasak tercabut, tinggal tunggu kehancurannya. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi, gambaran sedikit tentang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan satu nikmat dari nikmat-nikmat terbesar bagi manusia. Apa nikmat itu? Diutusnya Rasul kepada kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat diutusnya Nabi kepada kita. Artinya saat kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan sia-sia. Tetapi Allah utus Rasul kepada kita. Untuk apa? Mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, dengan dua perkara itu berbahagialah kalian. Itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpul-kumpulkan itu. Lah di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih berharga dibandingkan seluruh dunia yang dikumpulkan adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalaulah bukan karena Allah kemudian mengutus nabinya, tentu kita sudah sesat sesat-sesatnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepada makhluknya, makanya Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi untuk menarik manusia dari kegelapan kesesatan menuju hidayah. Tidak ada nikmat yang lebih besar, kata Imam Ibnul Qayyim, melebihi nikmat hidayah. Semua yang Allah anugerahkan kepada kita itu nikmat. Rumah nikmat, kendaraan nikmat, tanah yang dimiliki nikmat, makanan, minuman, pasangan, anak-anak, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah lebih besar dibandingkan nikmat diutusnya Nabi kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena dengan diutusnya Nabi kepada kita, minimalnya selama ini
yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa rizki yang melimpah, kita tahu siapa yang telah memberikannya. Karena diutusnya Nabi SAW, salah satu tujuannya adalah mentauhidkan Allah, mengenalkan kita kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi, bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat Nabilah kita kenal siapa Tuhan kita yang selama ini banyak memberikan nikmat kepada kita. Bahkan dengan diutusnya Nabi SAW, Rasul menjelaskan kepada kita tentang jalan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat. Bahkan lebih daripada itu, dengan diutusnya Nabi SAW, Rasul menjelaskan kepada kita tentang jalan keselamatan. Bagaimana supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Betapa nikmatnya diutusnya Nabi SAW. Kita bisa kenal siapa Rabb kita, bagaimana cara menyembahnya. Kita bisa mengenal jalan kebahagiaan dan bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari kesesatan, kehancuran dan begitu seterusnya. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul. Tugasnya adalah syahidan alaikum, di mana dia diutus kepadamu akan menjadi saksi bagimu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat yang merupakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayya al-Qur'an. Bacakan untukku ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wal Qur'anu unzila ilaik. Rasul, haruskah ku baca Al-Quran padahal Quran turun kepadamu? Haruskah saya membaca Al-Quran untukmu wahai Rasul padahal Al-Quran turun untukmu? Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, na'am, inni uhibbu an asma'u min ghairi. Karena saya ingin mendengar Al-Quran dari lisan orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat 41. Nabi SAW mengatakan, hasbuka hasbuka, cukup ya Ibn Mas'ud. Kenapa Nabi SAW tiba-tiba mengatakan kalimat itu setelah Abdullah ibn Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai ayat ke-41? Karena di ayat 41 ayat itu bersinggungan langsung dengan Nabi SAW. Bagaimana bunyi ayatnya? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana keadaannya apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat ini seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya. Nanti pada hari kiamat Nabi SAW akan dimintai saksi oleh seluruh para nabi dan rasul. Untuk apa dimintai saksi? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil setiap nabi dan rasul, nabi dan juga umatnya. Contohnya Nuh alaihi salatu wassalam akan dipanggil di hadapan Allah dan umatnya juga akan dipanggil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh, ya Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Maka Nuh mengatakan, ajal, tentu ya Rabb, aku telah menyampaikan risalahmu kepada umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Nuh dan mengatakan, wahai umat Nuh, apakah benar Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Maka orang-orang kafir dari umat Nuh pun menyangkal dan mengatakan, ya Rabb, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah itu kepada kami. Mereka dusta. Padahal Nuh sudah menyampaikan risalah, tapi mereka ingkari. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ya Nuh,
lihat umat mengingkari bahwa engkau sudah menyampaikan risalahku untuk mereka. Apakah engkau punya saksi? Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, tentu kami punya saksi. Kata Allah, siapa saksi? Dan Allah sudah tahu, hanya ingin mengetes saja. Maka Nuh alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah saksiku yang akan bersaksi bahwa aku sudah menyampaikan risalahmu kepada umat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya? Kata Rasul, tentu ya Rabb, dia sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, bukankah jarak zamanmu dengan zaman Nuh itu berbeda? Bagaimana engkau bisa menyaksikan Nuh alaihi salatu wasallam menyampaikan risalahnya? Maka Nabi SAW mengatakan, tentu aku tahu bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya, karena yang memberitahu Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya adalah dirimu sendiri ya Rabb kepadaku. Maksudnya kisah Nuh di dalam Al-Quran, bagaimana Nuh berdakwah kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah benar engkau dan telah benar Nuh alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi, bukan hanya bagi para nabi dan umat. Nabi juga akan menjadi saksi bagi kita umat Islam, terutama bagi orang-orang yang ketika di dunia mengaku sangat dan paling mencintai Rasul. Karena banyak di dunia ini orang-orang yang mengaku dan mengklaim mencintai Rasul, tapi kelakuan mereka jauh daripada sunnah Rasul. Makanya kata Hasan Al-Basri, seorang alimin ulama'i tabi'in, mengatakan, ada sebagian kaum dari umat Nabi, mereka sangat mengaku mencintai Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka untuk ujian soal kecintaannya. Dan ayat itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad kepada umat, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, maka kalian akan dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini dijadikan oleh Allah untuk penguji kepada setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti Rasul, atau mengaku mencintai Rasul tapi tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya. Nanti pada hari kiamat Nabi akan bersaksi siapa yang betul-betul cinta kepadanya dan siapa yang sama sekali tidak pernah cinta kecuali hanya sekedar lisannya saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ini sebuah permisalan. Rasul diutus bukan kepada Fir'aun saja, tapi juga kepada umat-umat yang lainnya, baik sebelum Fir'aun ataupun sesudah Fir'aun. Allah hanya ingin mencontohkan saja. Salah satunya adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diutus kepada Fir'aun. Maksudnya siapa? Musa alaihi salam. Tapi ketika Musa alaihi salatu wassalam betul-betul diutus kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun sadar dan mentauhidkan Allah, tapi Fir'aun justru menentangnya. Dengan kesombongannya dan hasadnya, dia pun tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa. Maka sebab penyimpangan Fir'aun tidak taat dengan nabinya, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami azab Fir'aun dengan azab yang sangat pedih sekali. Apa azab Fir'aun? Ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Kemudian ditemukan jasadnya menjadi barang bukti tanda-tanda kuasa Allah. Yang konon katanya Fir'aun zaman Nabi Musa itu ada di Mesir hari ini, dimumikan oleh penduduk sana,
supaya orang tahu bahwa itulah si Fir'aun yang sangat berkuasa dengan lalim dan zalim di zaman Nabi Musa. Allah adab seperti itu. Konon namanya Ramses yang kedua. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau seseorang itu masih kufur, tidak mau mengikuti ajakan Nabi, tidak mau mengikuti perintah Nabi, justru menentang Nabi, maka Allah ancam, fa kaifa tattaqun in kafartum. Bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian jika kalian kufur? Bagaimana kalian akan selamat jika kalian kufur? Bagaimana kalian akan menghindar dari azab Allah jika kalian kufur? Yauma yaj'alul wildana shiba. Ketika Allah jadikan anak-anak tiba-tiba beruban seluruh kepalanya. Kapan anak-anak bisa beruban? Bukankah yang beruban itu biasanya di usia 40, 50, 60, 70 tahun ke atas? Kenapa pula anak-anak bisa beruban? Nanti ada hari di mana anak-anak kecil tiba-tiba menjadi menua, seluruh beruban. Kok bisa? Hari apa itu? Para ulama mengatakan, anak-anak yang belum dewasa tiba-tiba menua dengan rambut memutih, itu karena ketakutan yang bersangatan. Wajar, karena hari yang ditakutkan itu artinya hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam, di mana engkau? Maka Adam mengatakan, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaika. Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabb, aku penuhi panggilan dengan senang hati dan seluruh kebaikan ada di tangan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, akhrij ba'san nari. Wahai Adam, keluarkan dari umatmu yang merupakan utusan-utusan yang akan masuk ke dalam neraka. Keluarkan dari umatmu yang merupakan utusan-utusan neraka. Maka Adam alaihi salatu wassalam kaget, macam mana di antara keturunannya ada keturunannya yang mereka menjadi utusan-utusan neraka. Kata Adam, wa ma bi'san nar. Apa maksudnya ni ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'in qala fadzaka hina yashibus saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambillah wahai Adam dari setiap 1000 orang dari keturunan 999 masukkan ke dalam neraka. Jadi Allah mengatakan kepada Adam, ambillah dari umatmu, dari keturunan setiap 100 orang, ambil dari mereka 999 masukkan ke neraka. Yang selamat cuma 1, masukkan ke surga. Kok bisa? Bagaimana penduduk neraka begitu banyak dan penduduk surga cuma 1:999? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini diisyaratkan kepada sebuah kabilah yang akan dimunculkan di akhir zaman, karena hari ini kedua kabilah ini terpenjara di balik tembok yang sangat kokoh dan tinggi. Mereka yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, di mana jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu satu dari kita bandingan mereka 999. Jadi kalau seandainya seseorang melawan Ya'juj dan Ma'juj itu satu melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira menang atau kalah? Pasti kalah.
Makanya Rasul mengatakan, kalian kira jihad sudah selesai? Tidak. Jihad akan berlangsung pada sampai hari kiamat. Sampai kalian akan menghadapi sebuah kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Maksudnya tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, maksudnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak bisa diperangi karena tidak ada yang bisa memerangi. Bahkan Isa sendiri tidak sanggup memeranginya, bahkan sembunyi di gunung Tur dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya mereka. Makanya mereka tidak bisa diperangi dan dibunuh. Lalu bagaimana Allah binasakan mereka? Allah binasakan mereka dengan turun azab kepada mereka. Diutusnya ulat-ulat, kemudian ulat itulah yang kemudian menjadi wabah dan hama yang mematikan. Sekali masuk di tengkuknya, satu mati, seluruh Ya'juj dan Ma'juj mati. Tapi hadis ini menceritakan tentang kelak pada hari kiamat ada di antara turunan Nabi Adam, dari 100 orang itu 999 itulah utusan neraka, yang satu utusan surga. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fadzaka hina yasibus saghir. Keadaan itu terjadi ketika anak-anak tiba-tiba rambutnya menjadi putih, ketika rambutnya beruban. Setiap wanita yang hamil tiba-tiba melahirkan sebelum waktunya, dan engkau lihat orang-orang mabuk pada hari itu, padahal mereka tidak sedang mabuk. Hanya saja azab Allah Subhanahu wa taala hari itu sangat keras bagi manusia. Di sini ada kalimat apa? Fadzaka hina yashibu saghir. Itulah hari di mana rambut-rambut anak-anak tiba-tiba memutih. Persis seperti ayat yang kita baca di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini bagaimana nanti pada hari kiamat rambut-rambut anak-anak itu tiba-tiba memutih. Yauma yaj'alu wildana shiba. Pada hari itu rambut-rambut anak-anak tiba-tiba memutih. Dalam dunia kedokteran juga dikatakan bahwa takut yang bersangatan itu bisa merubah warna rambut hitam menjadi putih. Jadi takut yang sangat dahsyat sekali itu bisa merubah rambut hitam menjadi putih. Ya wajar, karena hari itu memang hari menakutkan, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat bercucuran tanpa henti, sehingga kata Rasul, kalau seandainya ada perahu lewat di atasnya tentu akan berjalan. Kemudian mereka tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, apalagi berbaring. Mereka hanya bisa berdiri terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka cemas-cemas harap apakah mereka akan selamat atau tidak. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan, akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam kondisi telanjang tanpa ada satupun helai pakaian di badan. Aisyah mengatakan, Rasul, apakah kami para wanita juga telanjang? Maka Rasul mengatakan, tentu. Lalu bagaimana aurat-aurat kami wahai Rasul? Tentu orang-orang akan memandang kami. Karena sifat malu yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, tentu Rasul, bagaimana kalau seandainya orang-orang memandang aurat kami, betapa malunya kami. Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, asya'nu yawma idzin kabir. Hari itu urusannya jauh lebih besar dibandingkan memandang aurat. Hari itu kondisinya jauh lebih menakutkan dibanding memandang aurat. Tidak sempat orang melihat aurat walaupun depan-depanan orangnya. Karena hari itu manusia di atas ketakutan yang bersangatan, bagaimana mereka bisa selamat dan bagaimana bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Makanya di sini Allah mengatakan, fa kaifa tattaqun in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu dari azab hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu gambaran hari yang menakutkan itu. As-sama'u munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula. Pada hari itu langit tiba-tiba terbelah. Pada hari itu langit tiba-tiba terbelah.
Dan ingat, janji Allah itu pasti terlaksana. Artinya kiamat itu pasti terjadi. Jangan pernah diragukan. Karena ada orang-orang yang meragukan tentang adanya kiamat. Maka kita tidak boleh meragukan adanya kiamat. Karena ini salah satu kita beriman dengan perkara yang gaib, yang harus setiap mukmin mengimaninya. Tapi kapan berlakunya? Wallahu a'lam. Karena para nabi itu disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Tapi Nabi tidak pernah mendetailkan kapan waktunya. Hanya menyebutkan harinya Jumat tanpa menyebut tanggalnya berapa, harinya apa namanya, bulannya berapa, dan tahunnya berapa. Hanya menyebutkan kiamat itu terjadi hari Jumat. Soal Jumat kapannya wallahu a'lam. Karena dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sekonyong-konyong mengirim kiamat kan. Allah utamakan dulu, atau Allah dahului dulu dengan tanda-tanda kiamat kecil. Setelah lewat tanda-tanda kiamat kecil, ada lagi tanda-tanda kiamat besar. Dan itu jumlahnya 10 tanda-tanda kiamat besar. Dimulai dari turunnya ataupun keluarnya Dajjal, dan diakhiri dengan api yang keluar dari perut Aden dan Hijaz menggiring manusia menuju Syam. Disitulah terjadi kiamat kubra yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kondisinya. As-sama'u munfatirun. As-sama'u munfatirun. Dan langit ketika itu berguncang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yauma tubaddalul ardu, pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya. Jadi nanti pada hari kiamat bumi ini akan diganti dengan bumi yang lainnya. Was samawat, dan demikian pula langit akan diganti, bukan langit yang kita lihat hari ini. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di sini Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lainnya, begitu juga langit. Apa maksudnya? Memang terjadi silang pendapat. Apa maksudnya bumi diganti dan langit diganti? Ada yang mengatakan maksudnya adalah apabila bumi ini diganti dengan bumi yang baru, maksudnya adalah bentuknya yang diganti. Buminya tetap yang kita pijak, tapi bentuknya yang diganti. Kalau bumi yang sekarang bentuknya bulat atau mungkin seperti lonjongnya telur, tapi nanti pada hari kiamat, wa idzal ardu muddat. Apa wa idzal ardu muddat? Apabila bumi dihamparkan. Kalau kita lihat bumi hari ini, sifat bumi itu ada yang meninggi, ada yang merendah. Ada gunung, ada bukit, ada lembah. Tapi nanti setelah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, pemandangan tinggi rendah itu sudah tidak ada lagi. Karena nanti setelah diganti tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Yang ada terhampar sehampar-hamparnya. Apa hikmahnya? Supaya orang-orang yang dibangkitkan itu cukup untuk memenuhi bumi. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa pergantian, maksudnya pergantian bumi dengan bumi yang baru adalah bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala warnanya. Jadi tanahnya, warna tanah yang sekarang kita lihat itu akan diganti dengan warna tanah yang lain. Ada yang mengatakan warnanya menjadi putih bersih seperti perak. Ada juga yang mengatakan bumi ini akan dirubah menjadi makanan orang yang berdiri padang mahsyar. Bumi ini jadi roti, setiap lapar tinggal ngambil saja di bawah. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah betul-betul diganti, bumi ini dilenyapkan dan Allah kemudian menciptakan bumi yang lainnya. Wallahu a'lam. Adapun langit, maksudnya langit di sini akan diganti dengan langit yang lainnya. Maksudnya langit akan dijadikan atap
berbahan emas. Kalau sekarang kan ya bukan emas, tapi nanti akan diganti dengan bahan baku dari emas sehingga berkilau. Ada juga yang mengatakan maksudnya langit akan diganti dengan langit yang lainnya. Maksudnya diganti dari langit menjadi sorga. Jadi langit itu nanti dirubah jadi sorga dengan berbagai tingkatannya. Ada juga yang mengatakan maksudnya bentuk langit diubah adalah dengan peristiwa-peristiwa matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, atau kejadian yang semacamnya. Ada juga yang dimaksud berubah, maksudnya berubah-ubah warnanya. Terkadang seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Ambari. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya berubah yang tadinya tidak pecah menjadi retak, yang tadinya retak menjadi pecah, sehingga tidak lagi menjadi atap bagi manusia. Dan ini menunjukkan bagaimana langit nanti pada hari kiamat itu munfatirah akan terbelah. Awalnya retak, kemudian terbelah, kemudian akan hancur dan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk bagaimana dahsyatnya tentang kondisi langit pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna hadhihi tadhkirah. Kana wa'duhu maf'ula. Dan ingat, janji Allah itu pasti terjadi. Kalau kita dijanjikan Allah, siapa yang beramal saleh akan mendapatkan sorga, nanti akan terjadi. Tidak mungkin kemudian ini sebuah dongengan dan hiburan saja. Setelah lelah letih manusia beramal, tiba-tiba tidak ada balasannya. Tidak, janji Allah itu pasti terjadi. Apakah janji kepada orang-orang kafir yang akan diazab, ataukah janji kepada orang-orang yang beriman yang akan diberikan nikmat? Kemudian Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesiapa yang berkehendak niscaya mengambil jalan yang lurus kepada Rabbnya. Artinya Al-Quran ini peringatan kita semuanya. Di dalamnya terdapat keterangan tentang jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus, jalan Allah dan jalan setan. Kita tinggal milih. Tapi saya yakin orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga dengan Al-Quran, pasti dia akan memilih jalan yang lurus dari ajaran-ajaran Al-Quran. Tapi orang-orang yang kemudian mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka dipastikan mereka akan menjadi jalan yang lain, bukan jalan yang lurus menghadap Rabbnya. Baik, ini diantara catatan-catatan ringan pada surah Al-Muzammil ayat 14 sampai ke 19. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.